Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat siang, perkenalkan nama saya Florencia Ananda Situmorang dari 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan kegunaan fungsi naik dan fungsi turunan trigonometri. Nah, yang pertama yang saya jelaskan ialah definisi fungsi naik dan fungsi turunan trigonometri. Persamaan suatu fungsi yang dijelaskan dalam bidang koordinat dapat memiliki dua karakteristik, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan naik jika absis X bergerak ke kanan, maka grafik fungsi tersebut bergerak ke atas. Sedangkan fungsi dikatakan turun jika absis X bergerak ke kanan, maka grafik tersebut akan bergerak ke bawah. Antara fungsi naik dan fungsi turun dipisahkan oleh sebuah selang atau titik konstan. Selang atau titik konstan tersebut dapat berupa titik ekstrim atau titik stasioner, baik untuk nilai maksimum ataupun minimum. Ada 4 titik stasioner yang dapat termuat dalam suatu kurva, yaitu maksimum lokal, maksimum global, minimum lokal, atau minimal global. Beberapa fungsi akan selalu naik atau dapat juga selalu turun. Beberapa fungsi lain dapat naik dan Beberapa fungsi akan selalu naik atau dapat juga selalu turun. Beberapa fungsi lain dapat naik pada selang tertentu dan turun pada selang yang lainnya. Contoh fungsi yang selalu naik adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Sedangkan contoh fungsi yang selalu turun adalah Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Untuk contoh fungsi yang memiliki fungsi naik dan turun pada selang tertentu terdapat pada Y sama dengan X kuadrat atau fungsi kuadrat. Syarat fungsi naik dan fungsi turun. Cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dapat melalui sebuah teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan memuat hubungan antara turunan fungsi fx dan kriteria kurva atau fungsi, apakah naik atau turun. Pada teorema tersebut memuat syarat bagaimana suatu fungsi naik dan bagaimana syarat fungsi turun. Yang pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x dalam interval i, maka fungsi fx naik dalam interval tersebut. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam interval i, maka fungsi fx turun dalam interval tersebut. Yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0, maka fx mempunyai nilai stasioner. Berikut adalah kegunaan fungsi naik dan fungsi turunan trigonometri. Yang pertama, menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Yang kedua, menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Yang ketiga, mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Yang keempat, memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Yang kelima, memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang sehingga bisa mendapatkan penjualan yang optimal pula. Keenam, memperkirakan suhu terendah dan tertinggi di negara 4 musim. Yang ketujuh, menentukan interval fungsi naik atau turun. Setiap gedung pastinya memiliki lift atau eskalator untuk memudahkan kita. Gerakan pada lift atau eskalator tersebut bisa kita gambarkan sebagai fungsi naik dan turun. Yang kedelapan, menentukan kecepatan dan percepatan. Ringkasan aplikasi turunan juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan dalam fisika, di mana rumus kecepatan dan percepatan menggunakan turunan. Yang kesembilan, menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Contohnya, ada seorang anak yang sedang menarik sebuah tali, lalu membuat tali tersebut bergelombang dengan cara menghentakkan tali tersebut ke atas dan ke bawah. Tali tersebut akan terlihat memiliki puncak maksimum dan minimum. Konsep nilai maksimum dan minimum di sini adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung pada tali tersebut merupakan tangen sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif atau turunan pertama dari titik singgungnya. Demikianlah penjelasan fungsi naik dan fungsi turunan trigonometri yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Slick back.